Sa'ad bin Abu Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Hati Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab merasa gelisah ketika datang kabar secara beruntun tentang serangan licik yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Persia terhadap kaum muslimin. Kemudian, hal itu disusul dengan berita tentang pertempuran Jisr atau jembatan, di mana 4.000 orang dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada dalam waktu tempo 1 hari. Itu semua masih ditambah dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Irak terhadap perjanjian-perjanjian yang berlaku pada mereka. Karena itulah sang khalifah mengambil keputusan untuk pergi dan memimpin sendiri tentara Islam dalam perjuangan bersenjata yang menentukan melawan Persia. Bersama beberapa orang sahabat dan dengan menunggang kendaraan, Umar berangkat dengan meninggalkan Ali di Madinah sebagai wakilnya. Tetapi belum terlalu jauh dari kota. Sebagian anggota rombongan berpendapat dan mengusulkan agar ia kembali dan memilih salah seorang di antara para sahabat untuk melakukan tugas tersebut. Usulan ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf yang menyatakan bahwa menyia-nyiakan nyawa Amirul Mukminin dengan cara seperti ini. Sementara Islam sedang menghadapi hari-harinya yang menentukan adalah perbuatan yang keliru. Akhirnya Umar menyuruh kaum muslimin berkumpul untuk bermusyawarah dan diserukanlah Asy-syalatu jami'ah. Ali juga dipanggil agar datang. Dan ia pun berangkat bersama beberapa orang penduduk Madinah menuju tempat persinggahan Amirul Mukminin. Akhirnya tercapailah persetujuan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan peserta musyawarah memutuskan agar Umar kembali ke Madinah dan memilih seorang panglima lain yang akan memimpin peperangan menghadapi Persia. Amirul Mukminin tunduk pada keputusan ini, lalu menanyakan kepada para sahabat, siapa kiranya orang yang akan dikirim ke Irak itu? Kaum muslimin diam sejenak. Mereka berpikir. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf berteriak, "Saya telah menemukannya." "Siapa dia?" tanya Umar. "Singa yang menyembunyikan kukunya, yaitu Sa'ad bin Malik Az-Zuhri," jawabnya. Pendapat ini didukung sepenuhnya oleh kaum muslimin. Dan Amirul Mukminin meminta Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, yang tiada lain adalah Sa'ad bin Abu Waqqas, agar datang menghadap. Akhirnya ia pun diangkat sebagai amir atau gubernur militer di Irak yang bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai panglima tentara. Siapakah dia, singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah sejatinya orang yang bila datang kepada Rasulullah SAW ketika berada di antara sahabat-sahabatnya akan disambutnya dengan ucapan "Selamat datang" sambil bergurau dengan ungkapan, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini? Itulah dia, Sa'ad bin Abu Waqqas." Kakeknya ialah Uhaib bin Manaf yang menjadi paman bagi Aminah ibunda Rasulullah SAW. Sa'ad masuk Islam saat berusia 17 tahun. Dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. Ia menuturkan, "Aku pernah hidup suatu hari yang waktu itu aku adalah sepertiga Islam." Maksudnya bahwa dia adalah salah seorang di antara 3 orang yang paling dahulu masuk Islam.
Pada hari-hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa dan tentang agama baru yang dibawanya sebelum beliau mengambil rumah Al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan para sahabatnya yang telah mulai beriman. Sa'ad bin Abu Waqqas telah mengulurkan tangannya untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, buku-buku tarikh dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa ia termasuk salah seorang yang masuk Islam karena keislamannya Abu Bakar dan atas upaya dakwah darinya. Mungkin saja ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Tahlah bin Ubaidullah. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad ini yang dapat ditonjolkan dan dibanggakannya, tetapi di antara semua itu dua hal penting yang selalu menjadi senandungnya. Yang pertama, bahwa dialah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Kedua, bahwa dia merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan kedua orang tua beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Uhud, "Panahlah wahai Sa'ad, ibu ayahku menjadi jaminan bagimu." Kedua nikmat besar ini selalu menjadi kebanggaan Sa'ad sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Ia menuturkan, "Demi Allah, akulah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah." Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan ibu ayahnya sebagai jaminan seseorang kecuali bagi Sa'ad. Aku mendengar beliau bersabda pada perang Uhud, 'Panahlah wahai Sa'ad, ibu ayahku menjadi jaminan bagimu.'" Sa'ad termasuk seorang ksatria berkuda Arab dan sosok muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua macam senjata yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Jika ia memanah, musuh dalam peperangan dapat dipastikan akan mengenai sasarannya. Dan jika ia menyampaikan suatu permohonan kepada Allah, dia pasti mengabulkannya. Menurut Sa'ad sendiri dan juga para sahabatnya, hal itu adalah disebabkan doa Rasulullah juga bagi pribadinya. Suatu hari ketika Rasulullah menyaksikan sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau dari Sa'ad, beliau pun mengucapkan doa yang makbul ini, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Demikianlah ia terkenal di kalangan saudara-saudara dan para sahabatnya, bahwa doanya tidak ubahnya sebagai pedang yang tajam. Hal ini juga disadari sepenuhnya oleh Sa'ad sendiri, hingga ia tidak ingin berdoa untuk kecelakaan seseorang kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad berikut. Saat mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Thalhah, dan Az-Zubair ketika dilarang, orang itu tidak menghiraukannya. Meski demikian, Sa'ad hanya berkata, "Walau begitu, saya doakan kamu kepada Allah." Orang itu menjawab, "Rupanya kamu hendak menakut-nakuti aku, seolah-olah kamu seorang nabi." Sa'ad pun pergi berwudu dan sholat 2 rakaat. Setelah itu ia mengangkat kedua tangan dan berdoa, "Ya Allah,
Bila menurut ilmumu orang ini telah memaki segolongan orang yang telah mendapatkan kebaikan darimu, tindakan itu mengundang murkamu. Jadikanlah hal itu sebagai pertanda dan suatu pelajaran. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak, seolah-olah mencari seseorang. Sejurus kemudian, unta itu menerjang orang tadi dan membawanya ke bawah kakinya. Lalu menginjak-injak dan menyepaknya beberapa saat, hingga akhirnya tewas menemui ajalnya. Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa, kebenaran iman, dan keikhlasannya yang mendalam. Demikian juga jiwanya adalah jiwa merdeka. Keyakinannya keras, membaja, dan keikhlasannya tidak bernoda untuk menopang ketakwaannya. Ia selalu memakan yang halal dan menolak dengan keras setiap dihram yang mengandung syubhat. Pada masa-masa akhir kehidupan Sa'ad, ia termasuk kalangan muslim yang kaya dan berharta. Waktu wafat ia meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. Tetapi kalau biasanya harta banyak dan harta halal itu jarang sekali dapat terhimpun, di tangan Sa'ad hal itu bisa terwujud. Ia dilimpahi harta yang banyak, yang baik, dan yang halal sekaligus. Di samping itu, ia dapat dijadikan seorang maha guru dalam soal membersihkan harta, dan kemampuannya dalam mengumpulkan harta dari barang bersih lagi halal itu disaingi oleh kemampuan menafkahkannya di jalan Allah. Ketika haji wada, Sa'ad ikut bersama Rasulullah SAW. Kebetulan ia jatuh sakit dan Rasulullah SAW datang menjenguknya. Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ini orang yang banyak harta dan ahli warisku hanya seorang putri saja. Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Sa'ad berkata, "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab, "Jangan." Sa'ad kembali berkata, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau menjawab, "Ya, dan sepertiga itu pun sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menadahkan tangannya kepada orang lain. Setiap nafkah yang engkau keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah, pastilah akan diberi ganjaran. Bahkan walau sesuap makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu." Sekian lama Sa'ad memang hanya dikaruniai seorang putri saja. Tetapi setelah peristiwa tersebut, ia mendapatkan rezeki beberapa orang putra. Karena takutnya kepada Allah, Sa'ad sering menangis jika ia mendengar Rasulullah SAW berpidato dan menasihati umat. Air matanya bercucuran hingga hampir-hampir memenuhi pangkuannya. Ia adalah seorang sahabat yang diberi nikmat taufik dan diterima ibadahnya. Suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap dan menajamkan pandangannya ke Arafah. Tiba-tiba beliau menatap dan menajamkan pandangannya ke arah ufuk, bagai seorang yang sedang menunggu bisikan atau kata-kata rahasia. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Sekarang akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga." Para sahabat pun melengok kiri kanan dan ke setiap arah untuk melihat siapakah kiranya orang berbahagia dan beruntung mendapatkan taufik dan karunia itu. Tidak lama setelah itu, Sa'ad bin Abu Waqqas muncul di hadapan mereka. Setelah itu Abdullah bin Amr bin Al-As selalu membuntutinya dan memohon dengan sangat agar menunjukkan kepadanya jenis ibadah dan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang menyebabkannya
berhak menerima ganjaran dan kabar gembira seperti dirinya. Sa'ad menjawab, tak lebih daripada amal ibadah yang biasa kita kerjakan. Hanya saja, aku tidak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap seorang pun di antara kaum muslimin. Subhanallah. Itulah dia, singa yang menyembunyikan kukunya. Seperti diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf, itulah tokoh yang dipilih oleh Umar untuk memimpin pertempuran Qadisiyah yang dahsyat itu. Mengapa Umar memilihnya untuk melaksanakan tugas yang paling rumit yang sedang dihadapi Islam dan kaum muslimin? Jawabnya, karena keistimewaannya itu terpampang jelas di hadapan Amirul Mukminin, sebab ia adalah orang yang doanya terkabul. Jika ia memohon agar diberi kemenangan oleh Allah, pastilah akan dikabulkannya. Ia seorang yang sangat hati-hati dalam persoalan makan, terpelihara lisan dan suci hatinya. Kemudian salah seorang anggota pasukan berkuda di perang Badar, di perang Uhud, dan di setiap perjuangan bersenjata yang diikutinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, satu lagi yang tidak dapat dilupakan oleh Umar. Suatu keistimewaan yang tidak dapat diabaikan harga, nilai, dan kepentingannya, serta harus dimiliki oleh orang yang hendak melakukan tugas penting, yaitu kekuatan dan ketebalan iman. Umar tidak pernah lupa kisah Sa'ad dan ibunya sewaktu ia masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi putranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Ditempuhnya segala jalan yang tidak dapat tidak. Pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali kepada agama nenek moyang dan kaumnya. Rencana itu dilaksanakannya dengan tekad yang luar biasa. Ia benar-benar tidak mau menjamah makanan atau minuman apapun hingga hampir menemui ajalnya. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Bahkan ia tetap pada pendiriannya. Ia tidak mungkin menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun, bahkan walau dengan nyawa ibunya sekalipun. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat, beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikannya kali yang terakhir. Dengan hadapan hatinya yang akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam keadaan sekarat. Sesampainya di sana, Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang sangat menghancurkan hatinya. Seolah-olah dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. Tetapi keimanannya terhadap Allah dan Rasul lebih unggul daripada kekerasan baja dan batu karang manapun juga. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan mengeluarkan kata-kata dengan suara keras agar kedengaran olehnya. Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda mempunyai 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, tidaklah ananda akan meninggalkan agama ini, walau ditebus dengan apapun juga. Maka terserah kepada bunda, apakah bunda akan makan atau tidak. Akhirnya ibunya menghentikan tekadnya dan turunlah wahyu yang mendukung pendirian Sa'ad. Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Quran Surat Luqman ayat 15.
Bukankah ini betul-betul singa yang menyembunyikan kukunya? Jika demikian halnya, sangat wajar bila Amirul Mukminin dengan hati tenang memancangkan panji-panji Qadisiyah di tangan kanannya dan mengirimnya untuk menghalau pasukan Persia yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000 prajurit yang terlatih dan dilengkapi dengan senjata dan alat pertahanan yang paling ditakuti dunia waktu itu. Mereka dipimpin oleh otak-otak perang yang paling jempol dan ahli-ahli siasatnya yang paling cerdik dan licik. Sa'ad berangkat memimpin 30.000 mujahid dengan panah dan tombak di tangan masing-masing untuk menghadapi tentara musuh berjumlah besar tersebut. Senjatanya memang hanya panah dan tombak, tapi dalam dada mereka menyala kemauan dari agama baru yang membuktikan keimanannya, kehangatan, serta kerinduannya yang luar biasa terhadap maut dan mati syahid. Ketika kedua pasukan itu bertemu, tetapi mereka belum bertempur. Di sana Sa'ad masih menunggu bimbingan dan pengarahan dari Amirul Mukminin Umar. Berikut ini surat Umar yang memerintahkannya agar segera berangkat ke Qadisiyah yang merupakan pintu gerbang memasuki Persia. Ditancapkannya dalam hatinya kalimat berharga yang semuanya merupakan petunjuk dan cahaya. Isi suratnya, "Wahai Sa'ad bin Wuhaib, janganlah engkau terpedaya di hadapan Allah hanya kerana engkau disebut-sebut sebagai paman dan sahabat Rasulullah. Sungguh tidak ada kelebihan hubungan keluarga antara seorang dan Allah kecuali dengan mentaatinya. Semua manusia, baik yang terhormat maupun yang rendah posisinya, pada pandangan Allah tidak berbeda. Allah Rabb mereka, sedangkan mereka hambanya. Mereka memang tidak sama dalam kesehatan, namun akan beroleh karunia yang tersedia di sisi Allah dengan ketaatan. Perhatikanlah segala sesuatu yang pernah engkau lihat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak ia diutus sampai meninggalkan kita. Pegang teguhlah itu, kerana itulah yang harus diikuti." Kemudian Umar juga mengatakan, "Tulislah kepadaku segala keadaan kalian, bagaimana kedudukan kalian dan di mana pula posisi kalian musuh terhadap kalian. Terangkanlah sejelas-jelasnya hingga seolah-olah aku menyaksikan sendiri keadaan kalian." Sa'ad pun menulis surat kepada Amirul Mukminin dan mencantumkan segala sesuatu hingga hampir saja diterangkannya tempat dan posisi setiap prajurit secara terperinci. Sa'ad telah sampai di Qadisiyah, sementara seluruh tentara dan rakyat Persia bersatu, sesuatu hal yang tidak pernah mereka lakukan selama ini. Kendali pimpinannya dipegang oleh panglimanya yang ulung dan paling terkenal, yaitu Rustum. Sebagai balasan surat dari Sa'ad yang baru dikirimnya, Amirul Mukminin menulis, "Sekali-kali janganlah engkau gentar mendengar berita dan persiapan mereka. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Kirimlah sebagai utusan orang-orang yang cerdas dan tabah untuk menyuruh mereka ke jalan Allah. Tulislah surat kepadaku setiap hari." Sa'ad kembali mengirim surat kepada Amirul Mukminin menyampaikan bahawa Rustum telah menduduki Sabat dengan mengerahkan pasukan gajah dan berkuda, serta mulai bergerak menuju kaum muslimin. Balasan dari Umar datang yang isinya memberi petunjuk dan menambahkan hati Sa'ad. Sa'ad bin Abu Waqqas adalah seorang prajurit berkuda yang ulung dan gagah berani, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk golongan yang mula pertama masuk Islam. Pahlawan dari berbagai perjuangan bersenjata, lemparan panahnya yang tidak pernah meleset, dan sekarang tampil memimpin tentaranya dalam menghadapi salah satu peperangan terbesar dalam sejarah. Namun, ia tampak seperti seorang prajurit biasa. Baik kekuatan maupun kedudukannya sebagai pemimpin tidak mampu mempengaruhi dan perdayakan dirinya untuk mengandalkan pendapatnya semata. Ia selalu menghubungi Amirul Mukminin di Madinah yang jaraknya demikian jauh dengan mengirimnya sepucuk surat setiap hari untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat. Padahal pertempuran besar itu
hampir berkecamuk. Sebabnya tidak lain kerana Sa'ad sadar sepenuhnya bahwa di Madinah Umar tidaklah mengemukakan pendapatnya semata atau mengambil keputusan seorang diri, tetapi ia pasti bermusyawarah dengan orang-orang di sekelilingnya dan sahabat-sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun gawatnya suasana perang, Sa'ad tidak ingin kehilangan berkah dan manfaat musyawarah, baik bagi dirinya maupun bagi tentaranya. Apalagi ia tahu benar bahwa di pusat komando itu pimpinannya langsung dipegang Umar Al-Faruq, pembangkit ilham atau inspirasi agung. Pesan dari Umar dilaksanakan oleh Sa'ad. Ia mengirim sejumlah orang di antara sahabat-sahabatnya sebagai utusan kepada Rustum, panglima tentara Persia, untuk menyerunya agar beriman kepada Allah dan memeluk Islam. Soal jawab di antara mereka dengan panglima Persia itu berlangsung lama, dan akhirnya mereka diperbolehkan lagi berbicara karena salah seorang di antara mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memilih kami untuk membebaskan hamba-hambanya yang dikehendakinya dari pemujaan berhala kepada pengabdian terhadap Allah yang Maha Kuasa, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dan dari kezaliman pihak penguasa kepada keadilan Islam. Siapa yang bersedia menerima itu dari kami, kami terima pula kesediaannya dan kami biarkan mereka. Tetapi siapa yang memerangi kami, kami perangi pula mereka hingga kami mencapai apa yang telah dijanjikan Allah." "Apa janji Allah kepada kalian?" tanya Rustum. "Surga bagi kami yang mati syahid dan kemenangan bagi yang masih hidup," jawab seorang juru bicara. Para utusan kembali kepada Sa'ad sang panglima pasukan Islam dan menyampaikannya bahwa tidak ada pilihan lain selain perang. Air mata Sa'ad berlinang. Ia berharap seandainya saat pertempuran itu dapat diundurkan atau dimajukan sedikit waktu. Ketika itu ia sedang sakit parah hingga ia sulit untuk bergerak. Tubuhnya penuh dengan bisul hingga ia tidak dapat duduk, apalagi untuk menaiki punggung kudanya dan terjun ke medan pertempuran yang sangat bersimbah darah. Seandainya perang itu terjadi sebelum ia jatuh sakit atau setelah sakitnya sembuh, ia tentu akan menunjukkan prestasi yang agung. Adapun sekarang ini, duduk pun sulit baginya. Tetapi tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada mereka supaya tidak mengatakan seandainya, karena kata-kata itu menunjukkan kelemahan. Sedangkan orang mukmin yang kuat tidak kehabisan akal dan tidak pernah lemah. Ketika itu singa yang menyembunyikan kukunya itu bangkit, lalu berdiri di hadapan tentara menyampaikan pidato dengan tidak lupa mengutip ayat mulia berikut ini. "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaqad katabna fi zaburi min ba'dil dzikri annal arda yarisuha bi'adiyal salihun." Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Laul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 105. Setelah menyampaikan pidatonya saat menunaikan salat zuhur bersama tentaranya, kemudian sambil menghadap ke arah mereka, ia mengucapkan takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam pun bergemuruh oleh suara takbir dan sambil menunjuk ke arah musuh dengan lengannya bagai anak panah yang sedang melesat. Saat berseru kepada anak buahnya, "Majulah dengan berkah dari Allah." Dengan ketabahan menahan rasa sakit yang dideritanya saat naik ke teras barak yang ditinggalinya dan dijadikannya sebagai markas komandonya, ia duduk bersandar dengan dialasi bantal sementara pintu barak terbuka lebar. Sedikit saja serangan dari orang-orang Persia ke barak itu sudah bisa menyebabkan panglima kaum muslimin tersebut jatuh ke tangan mereka, hidup atau mati.
Tetapi ia tidak gentar dan tidak merasa takut. Bisul-bisul di tubuhnya pecah, tetapi ia tidak peduli dan terus bersuruh dan bertakbir serta mengeluarkan perintah kepada anak buahnya. Majulah ke kanan dan kepada yang lain. Tutup pertahanan sebelah kiri. Awas di depanmu, wahai Mughairah. Ke belakang mereka, wahai Jarir. Pukullah, wahai Nu'man. Serbulah, wahai Asy'ats. Hantamlah, wahai Qa'da'. Hantamlah, wahai Ka'ka. Majulah semua, wahai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya yang berwibawa, penuh tekad dan semangat baja menyebabkan setiap prajurit itu berubah menjadi kesatuan yang utuh. Tentara Persia pun berjatuhan, tidak ubahnya bagai lalat-lalat yang bergeletakan. Pemujaan berhala dan peribadatan kepada api roboh bersama mereka. Setelah melihat tewasnya panglima besar dan prajurit-prajurit pilihan, sisa-sisa musuh akhirnya lari tunggang langgang. Mereka dikejar dan dihalau oleh tentara Islam sampai ke Nahawan, lalu ke Madain. Kemudian mereka memasuki kota tersebut untuk membawa singgasana dan mahkota Kisra serta mengumpulkan ghanimah dan fa'i. Pada pertempuran Madain, Sa'ad mencapai prestasi agung. Pertempuran ini terjadi kira-kira 2,5 tahun setelah pertempuran Qadisiyah. Dan selama itu telah terjadi perang dengan skala kecil antara Persia dan kaum muslimin. Akhirnya semua sisa tentara Persia ini berhimpun di kota-kota Madain saja, bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran terakhir sebagai penentuan. Saat menyadari bahwa situasi medan dan muslim menguntungkan pihak penentang Islam, karena antara pasukannya dan Madain terbentang sungai Tigris yang lebar. Alirannya sangat deras karena sedang banjir meluap-luap. Walaupun demikian, dengan teguh hati ia tetap memutuskan untuk memulai serangan umum itu pada waktu itu juga, dengan perhitungan bahwa mental pasukan musuh sedang menurun. Itulah salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa Sa'ad betul-betul sebagaimana dilukiskan oleh Abdurrahman bin Auf, singa yang menyembunyikan kukunya. Keimanan Sa'ad dan kepekatan hatinya tampak menonjol ketika menghadapi bahaya, hingga dapat mengatasi sesuatu yang mustahil dengan keberanian yang luar biasa. Akhirnya Sa'ad mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris. Ia memerintahkan agar pasukannya mencari bagian sungai yang dangkal sebagai tempat penyeberangan. Akhirnya mereka menemukan tempat tersebut, walaupun untuk menyeberanginya tidak luput dari bahaya yang mengancam. Sebelum tentara memulai penyeberangan, Panglima Besar Sa'ad menyadari pentingnya pengamanan pinggiran seberang sungai yang hendak dicapai, yakni daerah yang masih berada dalam kekuasaan dan pengawasan musuh. Ketika itu Sa'ad membentuk 2 batalion. Pertama, batalion mengerikan dan mengangkat Ashim bin Amru sebagai komandannya, dan kedua batalion mematikan yang dikomandoi oleh Al-Qada' bin Amru. Tugas kedua batalion ini ialah menyingkap bahaya dan meretas jalan untuk menyiapkan tempat yang aman di seberang sungai agar induk pasukan yang akan mengiringi mereka dari belakang menyeberang dengan selamat. Dan mereka telah menunaikan tugas itu dengan kemahiran yang menakjubkan. Keberhasilan siasat Sa'ad ketika itu benar-benar membuat para ahli sejarah tercengang. Bahkan bagi Sa'ad bin Abu Waqqas sendiri, Salman Al-Farisi yang merupakan kawan seperjuangannya dalam pertempuran itu juga hampir-hampir tidak percaya akan hasil yang telah dicapai. Ia menepukkan kedua belah tangannya karena takjub dan bangga. Salman berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagaimana halnya daratan telah mereka kuasai. Demi zat yang jiwa Salman di tangannya, sungguh mereka akan keluar dari Islam berbondong-bondong, sebagaimana mereka telah memasukinya berbondong-bondong.
Dan apa yang dikatakan oleh Salman ini benar-benar terjadi. Sebagaimana mereka telah terjun mengarungi sungai Tigris secara berbondong-bondong, mereka pun keluar dan selamat dari sungai itu secara berbondong-bondong, tanpa kehilangan seorang prajurit pun, bahkan tidak ada satu barang pun yang tercecer, meski hanya seutas tali kekang kuda. Dikisahkan, mangkuk tempat minuman seorang prajurit jatuh ke dalam air. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang kehilangan barang waktu penyeberangan itu. Ia pun menyeru kepada rekan-rekannya agar menolongnya untuk mendapatkan barang itu kembali. Tiba-tiba, ombak besar melemparkan mangkuk itu ke dekat rombongan hingga dapat mereka pungut. Salah satu riwayat melukiskan bagaimana dahsyatnya suasana ketika penyeberangan sungai Tigris itu. Sa'ad memerintahkan kaum muslimin agar membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Dialah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Dialah sebaik-baik pelindung. Lalu ia mengerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti oleh pasukannya hingga tidak seorang pun di antara anggota pasukan yang tinggal di belakang. Mereka berjalan di air bagai berjalan di darat, hingga dari pinggir sungai ke pinggir seberang telah dipenuhi oleh prajurit dan permukaan air tidak kelihatan lagi disebabkan sangat banyaknya anggota pasukan berkuda serta pasukan pejalan kaki. Orang-orang bercakap-cakap sesamanya ketika berada di air, seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap di darat. Sebabnya tidak lain karena mereka merasa aman, tentram, serta percaya akan ketentuan Allah dan pertolongannya, yakin terhadap janji dan bantuannya. Tatkala Sa'ad diangkat Umar sebagai amir wilayah Irak, ia mulai membangun dan merekonstruksi sumber daya manusia. Ia melukis sejarah kota Kufah dan hukum Islam diumumkan serta dilaksanakan di daerah yang luas itu. Suatu hari, rakyat Kufah mengadukan Sa'ad yang menjadi pemimpin mereka kepada Amirul Mukminin Umar. Tabiat pemberontak rupanya telah menguasai mereka, sehingga mereka mengajukan klaim yang menggelikan. Mereka mengatakan, Sa'ad tidak baik solatnya. Mendengar itu Sa'ad hanya tertawa terbahak-bahak dan berkata, Demi Allah, yang saya lakukan hanya mengerjakan solat bersama mereka seperti solat Rasulullah, yaitu memanjangkan 2 rakaat yang awal dan memendekkan 2 rakaat yang akhir. Saat dipanggil Umar ke Madinah untuk menghadap, Sa'ad tidak marah, bahkan segera memenuhi panggilan itu secepatnya. Setelah beberapa lama, Umar bermaksud untuk mengembalikannya ke Kufah, tetapi sambil tertawa Sa'ad menjawab, Apakah engkau hendak mengembalikan aku kepada kaum yang telah menuduh bahwa solatku tidak baik? Sa'ad memilih tinggal di Madinah. Ketika Amirul Mukminin Umar ditikam oleh seseorang, ia memilih 6 orang di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang akan mengurus soal pemilihan khalifah baru, dengan mengemukakan alasan bahwa ke-6 orang yang dipilihnya itu adalah terdiri dari orang-orang yang diridhoi Rasulullah SAW sewaktu beliau hendak berpulang ke rahmatullah. Di antara 6 sahabat terdapatlah Sa'ad bin Abu Waqqas. Bahkan dari kalimat-kalimat Umar yang akhir terdapat kesan bahwa seandainya ia hendak memilih salah seorang di antara mereka, maka pilihannya yang akan jatuh pada Sa'ad. Sewaktu memberi wasiat dan mengucapkan selamat perpisahan dengan sahabat-sahabatnya, Umar berkata, jika khalifah dijabat oleh Sa'ad, demikianlah sebaiknya. Namun bila itu dijabat yang lainnya, hendaklah ia menjadikan Sa'ad sebagai penasehatnya. Sa'ad dikaruniai usia panjang hingga saat terjadinya fitnah besar, tetapi Sa'ad tidak hendak mencampurinya. Bahkan kepada keluarga dan putra-putranya dipesankan agar tidak menyampaikan suatu berita pun mengenai hal itu kepadanya. Suatu saat, perhatian semua orang tertuju kepadanya, dan keponakan yang bernama Hashim bin Utbah bin Abu Waqqas datang menjumpainya seraya berkata, Paman, di sini telah siap 100.000 bilah pedang yang menganggap bahwa pamanlah yang lebih berhak mengenai urusan khalifah ini. Sa'ad menjawab, dari 100.000 bilah pedang itu, saya inginkan sebilah pedang saja.
Jika aku tebaskan kepada orang mukmin, itu tidak akan mempan sedikit pun juga. Tetapi bila saya pancungkan kepada orang kafir, niscaya putus batang lehernya. Mendengar jawaban itu, keponakannya itu mengerti maksudnya dan membiarkannya dalam sikap damai dan tidak hendak bercampur tangan. Ketika kekhalifahan telah sampai pada giliran Muawiyah dan kendali kekuasaan tergenggam dalam tangannya, Muawiyah bertanya kepada Sa'ad, "Mengapa Anda tidak ikut berperang di pihak kami?" Sa'ad menjawab, "Aku sedang lewat di suatu tempat yang dilanda angin topan, berkabut gelap. Aku pun berkata, wahai saudaraku, aku kemudian menghentikan kendaraan menunggu jalan terang kembali." Muawiyah berkata, "Bukankah di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata wahai saudara, wahai saudaraku? Tetapi Allah Ta'ala hanya berfirman, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah." Surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, Anda tidak berada di pihak yang aniaya terhadap pihak yang benar, dan tidak pula berada di pihak yang benar terhadap golongan yang aniaya. Sa'ad menjawab, "Aku tidak hendak memerangi seorang laki-laki," maksudnya Ali, yang mengenai dirinya Rasulullah pernah bersabda, "Engkau di sampingku tidak ubahnya seperti kedudukan Harun di samping Musa. Hanya saja engkau bukan nabi, karena tidak ada lagi nabi setelah diriku." Pada tahun 54 Hijriah, yakni ketika usia Sa'ad telah lebih dari 80 tahun, ia sedang berada di rumahnya di Aqiq untuk menghadapi detik-detik terakhir untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Saat-saat terakhir itu diceritakan oleh putranya kepada kita sebagai berikut. "Kepala ayahku berada di pangkuanku ketika ia hendak meninggal. Aku menangis, maka ia berkata, 'Mengapa kamu menangis, wahai anakku? Sungguh Allah tidak akan menyiksaku selamanya dan aku termasuk salah seorang penduduk surga.' Kekuatan imannya tidak tergoyahkan oleh apapun juga, bahkan oleh guncangan dan kengerian maut. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan kabar gembira kepadanya dan ia percaya penuh akan kebenaran Rasulullah SAW itu? Jadi apa yang akan ditakutkannya lagi? Sungguh Allah tidak akan menyiksaku dan sungguh aku termasuk penduduk surga. Hanya saja saat ingin menemui Allah dengan membawa kenangan-kenangan yang paling manis dan mengharumkan, yang telah menghubungkan dengan agamanya dan mempertemukan dengan Rasulnya. Itulah sebabnya ia memberi isyarat kepada arah peti simpanannya, yang ketika mereka buka dan keluarkan isinya ternyata sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Ia menyuruh keluarganya agar mengafani mayatnya nanti dengan kain itu. Ketika itu ia berkata, "Aku telah menghadapi orang-orang musyrik waktu perang Badar dengan memakai kain itu, dan telah kusimpan ia sekian lama untuk keperluan pada hari ini." Memang kain usang yang telah lapuk itu tidak dapat dianggap sebagai kain biasa. Ia adalah panji-panji yang senantiasa berkibar di puncak kehidupan tinggi dan panjang yang dilalui pemiliknya dengan tulus dan beriman serta gagah berani. Sosok tubuh salah seorang yang terakhir meninggal di antara orang-orang muhajirin ini dipikul di atas pundak orang-orang yang membawanya ke Madinah untuk ditempatkan dengan aman di dekat sekelompok tokoh-tokoh suci.
di antara para sahabat yang telah mendahuluinya menemui Allah, dan jasad-jasad mereka yang dipenuhi rasa rindu itu mendapatkan tempatnya di tanah Baqi'. Selamat jalan wahai Sa'ad, selamat jalan wahai pahlawan Qadisiyah, pembebas Madain dan pemadam api sesembahan di Persia untuk selama-lamanya. Subhanallah, mengharukan kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita termasuk pada golongan-golongan tersebut, termasuk pada golongan orang-orang yang akan dijanjikan surganya bagi Allah. Untuk itu, mari kita sama-sama membenahi diri kita masing-masing supaya bisa lebih istiqomah, lebih taat dalam beribadah. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain telah diceritakan. Subhanallah, begitu terharu hati saya untuk membaca kisah ini. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi penguat iman bagi kita semua. Baik sahabat tua masjid, indah, sungguh indah sekali kisah-kisah sahabat Nabi ini, yang akan menyemangati kita dalam beribadah, yang akan menyemangati kita untuk istiqomah, untuk tetap berjuang, berjalan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, jangan sampai bosan-bosannya untuk mendengar kisah ini. Dimohonkan kepada semua sahabat tua masjid, mohon kita dengarkan kisahnya sampai selesai. Bagi sahabat yang tidak mempunyai kesempatan untuk membaca, walaupun demikian, walaupun belum mencapai kesempurnaan, namun kami mencoba untuk membantu sahabat-sahabat semua untuk bisa mendengarkan kisah ini, menggantikan sahabat untuk membaca. Untuk itu, mari kita sokong, mari kita bantu diri kita bersama-sama untuk menjadi hambanya yang layak untuk masuk surga nantinya di akhirat. Akhir kata, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari kami yang membacakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.